Horas, Horas, Baligi Academy datang kembali di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, ya banyak hal misteri, ya karena banyak sekali hal sesat dalam peradilan pada tahun 2021 terkait pembantaian, penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Res area KM 50, di KM 50 dan lainnya ya. Jadi itu pengakuan-pengakuan dan persidangan tersebut tahun 2021 yang lalu ya, 3 tahun yang lalu itu hanya didasarkan pada pengakuan dari polisi pelaku yang hanya 2 orang yang masih hidup. Yang paling bawah cecungu yaitu Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela ya. Jadi untuk mereview ya sebelum kita nanti melanjutkan dalam membaca berita dari CNN ini yang mengungkap ahli forensik ya, mengungkap luka tembak laskar FPI merobek jantung dan paru. Nah itu judul beritanya. Tapi sebelumnya supaya kalian bisa memahami konstruksinya, katanya di dalam penembakan yang membawa 4 laskar FPI yang masih hidup tersebut dari res area KM 50 katanya ke Polda Metro Jaya 2016. Nah pada saat membawa itu terjadi pencakikan, penjambakan, pengeroyokan terhadap Fikri Ramadan ya, pengakuannya yaitu di dalam mobil Xenia Daihatsu. Nah untuk mengetahui membimbing kita dalam ilustrasinya ini pengakuan mereka ya. Jadi dalam mobil Xenia Daihatsu itu katanya ya pengakuan dari pelaku ini ya, di mobil Xenia Daihatsu itu Yusmin Ohorela itu sebagai driver. Sebelah kirinya bagian depan itu adalah Elwira Priadi Jendrato yang katanya meninggal kecelakaan tunggal dengan motor Scoopy ya, sudah kita bahas di seri 3 misterinya ya. Terus di bagian tengah ya sebelah kiri itu ada Fikri Ramadan. Ya, pelaku juga ini Fikri Ramadan. Terus yang terdakwa ya. Terus sebelah kanannya tengah itu Lutfil Hakim ya, bagian tengah kanan. Terus yang bagian belakang itu sebelah kiri ya, di belakang dari Fikri Ramadan itu adalah Muhammad Reza. Terus tengahnya di bagian belakang itu Ahmad Sofyan. Dan sebelah kanan, paling kanan belakang, yaitu Muhammad Suci Kadapi Putra. Nah, seperti itulah ya konstruksinya menurut mereka. Nah, logikanya, bagaimana nanti kaitannya dengan forensik tadi itu? Ya, berapa luka tembakan, hebat kali, siapa yang menembak dari depan, Elwira ya. Bisa menembak 3 kali persis di dada kiri. Nah, coba kita lihat ya, antara ketidaksesuaian antara posisi konstruksi ini dengan luka-luka tembak yang kayak film Hollywood sudah gitu ya. Oke, lanjut kita bacakan di mana CNN ya. Oke, lanjut. Dari CNN Indonesia dengan tajuk Ahli Forensik ungkap luka tembak Laskar FPI merobek jantung dan paru. Tanggal 4 Januari 2022. Sejumlah ahli forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menyatakan 6 orang Laskar FPI yang tewas dalam tragedi KM 50 mengalami luka tembak di dada kiri. 1 korban tertembak di mata kiri. Mereka juga menemukan luka tembak itu merobek jantung dan paru-paru yang mengakibatkan pendarahan. Dokter ahli forensik Farah P. Karau menyebut di bagian luar jenazah Muhammad Suci Kadapi Putra ditemukan 3 luka tembak masuk pada dada kiri dan 3 luka tembak keluar pada punggung kiri. Nah itu ya, jadi dokter ahli forensik Farah P. Karau ini mengatakan di jenazah Muhammad Suci Kadapi Putra itu ditemukan 3 luka tembak pada dada kiri dan 3 luka tembak keluar pada punggung kiri. Nah posisi dari Suci Kadapi Putra adalah di mobil itu paling kanan. Ya belakang paling kanan gitu. Apakah memungkinkan 3 kali ditembak konsisten di dada kiri padahal dia di paling belakang? Siapakah yang menembak ini? Apakah Fikri Ramadan? Apakah Yusmin Ohorela sebagai driver padahal dia sudah mengemudi? Atau Yusmin Elwira Jendrato? Elwira Priadi Jendrato yang sebelah kiri supir kan gitu ya. Mobil sedang berjalan. Kalau Elwira ini yang dikatakan menembak
Muhammad Suci Qaddafi ini, bayangkanlah bagi dari jok depan, ya mobil sedang berjalan, ditembak posisi 3 kali persis di dada kiri. Ini kan sudah di luar nurul ya, di luar akal ya. Kalau Fikri Ramadan katanya sedang dilakukan penjambakan, pengeroyokan, penonjokan, dan lain-lain. Karena katanya direbut senjatanya oleh Lutfi Hakim, dibantu oleh Muhammad Reza, Ahmad Sofyan dari belakang, dan Suci Qaddafi. Kan nggak mungkin dia yang nembak kan gitu. Ya, yang dua memungkinkan adalah Yusmin. Padahal Yusmin sambil menyetir. Kok bisa dia menengok ke belakang itu 3 kali persis? Ya, terus Elwira itu dari depan kan pasti terjadi pengeroyokan segala macam. Nah, betul persis pula 3 kali kan. Gimana lah masuk akalnya rekonstruksi mereka ini ya, polisi ini, sampai akalnya pun tidak bekerja ya untuk pengakuan-pengakuan seperti ini ya. Oke, lanjut. Saat melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, Farah juga mendapati organ vital Muhammad Suci Qaddafi Putra robek dan mengalami pendarahan. Nah ini lagi ya, kalau benar penembakan, kenapa organ vital dari Muhammad Suci Qaddafi Putra yang duduk sebelah kanan belakang itu mengalami pendarahan? Saya nggak tahu ya, apakah karena ditembak organ vitalnya ini langsung pendarahan seperti jantung, paru-paru. Saya tidak tahu juga jantung dan paru-paru itu posisinya bersamaan atau ini ya kan. Nah tetapi ya itu, siapa yang menembak itu sehingga konsisten 3 kali dan mobil sedang berjalan kan gitu. Oke, lanjut. Hal ini ia sampaikan saat diperiksa sebagai ahli kasus pembunuhan 4 laskar FPI dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami temukan adanya 3 buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, 3 buah luka tembak keluar punggung sisi kiri, kata Farah. Sementara itu, pada jenazah Muhammad Reza, Farah menemukan 2 luka tembak masuk pada dada kiri. Farah juga menemukan luka tembak keluar pada lengan atas kiri dan 1 luka tembak keluar pada punggung kiri. Nah, Muhammad Reza ini ya yang dikatakan diakui pelaku tersebut yang membantu Lutfi Hakim di bagian tengah untuk merebut senjatanya yang diletakkan di tengah, katanya di tengah duduknya Fikri Ramadan ya, sebelah kiri mobil itu. Nah, Muhammad Reza membantu mencekik mau apa segala macam dengan bertiga yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa yang menembak di dada kiri ini gitu? Apakah Yusmin Ohorela driver? Fikri Ramadan sedang bergumul dia begini itu katanya ya. Berarti kemungkinan besar adalah Elwira dari depan, kemudian jok bagian belakang ya, belah kiri. Luar biasa ya, tidak masuk akalnya cerita dan narasi karangan ini. Oke, lanjut. Jaksa lantas bertanya mengenai penyebab kematian korban. Menurut Farah, korban tewas karena organ vitalnya mengalami pendarahan. Apa yang menyebabkan kematian dari korban? Tanya jaksa. Akibat luka tembak ditemukan pada dada yang merobek organ paru dan jantung, sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Sementara itu, dokter spesialis forensik lainnya, Arif Wahyono, menemukan 2 luka tembak masuk pada dada kiri jenazah Ahmad Sofyan dan Faiz Ahmad Syukur. Kemudian, 2 luka tembak keluar pada punggung Sofyan. Selain itu, 1 luka tembak pada lengan kiri dan paha kanan pada tubuh Faiz. Menurut Arif, tidak ada tembakan yang menyasar tulang. Kendati demikian, luka tembak itu mengenai organ vital mereka. Kesimpulan apa penyebab kematian pada 2 orang tersebut? Tanya jaksa. Luka tembak pada dada yang mengenai jantung, jelas Arif. Nah, nggak disebutkan di situ ya, dada kiri atau dada kanan, dada kiri ya, kalau nggak salah ya, jantung ya. Jadi tadi Ahmad Sofyan tadi itu duduk di belakang ya, katanya di Seniadatsu di jok belakang tengah. Nah, siapakah yang menembak ini sehingga 2 kali konsisten di dada kiri? Ya, kemungkinan Elwira, karena Elwira pada saat sidang sudah katanya tewas dengan kecelakaan tunggal motor Scoopy. Jadi yang tewas inilah semua kurasa dikonstruksi sehingga semua dibebankan kepada yang katanya sudah mati ini, sudah tewas kecelakaan ini ya.
meskipun tidak masuk akal ya. Oke, lanjut. Sementara itu, ahli forensik lainnya, Asri M. Pralebda, menemukan 4 buah luka tembak masuk pada dada kiri jenazah Lutfil Hakim dan 2 luka tembak luar di punggung kiri. Saat Asri membedah jenazah tersebut, ia juga mendapati organ vitalnya mengalami robek. Kemudian, pada saat otopsi atau bedah mayat, ditemukan organ vitalnya robek, kata Asri. Nah, organ vitalnya mungkin jantung dan paru-paru. Nah, tadi itu ya, jadi Lutfi Hakim itu berada di tengah katanya. Di sebelah kanan Fikri Ramadan, jok tengah. Nah, katanya dialah yang mau bercoba untuk mengambil senjata Fikri Ramadan yang katanya dari rekonstruksi, adegan rekonstruksi itu diletakkan di sebelah kanannya oleh Muhammad Reza. Dia aja santai-santai ditaruh di tengah gitu katanya. Nah, keempat Laskar FPI ini katanya dibawa dari rest area KM 50 ke Polda Metro Jaya, tidak diborgol. Ya, tidak diborgol, bahkan diikat tali rafia pun tidak. Gitu pengakuan mereka. Jadi terjadilah pergumulan, perebutan senjata apinya Fikri Ramadan ini gitu oleh Lutfi Hakim di tengah dan dibantu oleh ketiganya, begitu katanya ya. Nah, penembakan itu ya menurut tuntutan dan dakwaan JPU adalah pembelaan diri dan pembelaan yang melebihi batas. Ada bahasa Belandanya itu ya. Nah, pertanyaannya, kalau pembelaan dirinya menembak mereka, kenapa tidak sekali saja? Gitu loh, misalnya ya. Kenapa tidak sekali saja Lutfi Hakim ditembak kakinya atau lututnya, bukan langsung ke dada kiri, jantung atau paru itu ya, paru-paru. Terus berapa kali Lutfi Hakim itu? 4 kali ya? Ya. 4 kali. Itu kan bukan pembelaan diri itu kalau itu ya. 4 sekali saja sudah mati pasti orang itu nyawanya. Ya, kemungkinan besar sudah mati. Ini kok 4 kali katanya pembelaan diri, kan nggak konsisten dan itu diterima oleh hakim. 4 kali berdasar di keputusan kan alasan pembenar dan pemaaf. Katanya hakim itu kan karena perbuatan membela diri dan melebihi batas. Coba lah bayangin, melebihi batas 4 kali. Yang kayak mana ya kalian hakim ini ya? 4 kali untuk pembelaan diri, ditembak di posisi lagi di dada kiri, sekali saja sudah mati. Kalau pembelaan diri untuk melumpuhkan harusnya kan kakinya, lututnya gitu. Instingnya kan harus begitu. Kalau sesuai dengan rekonstruksi mereka. Tetapi apalah daya ya. Mana mungkin saya bisa percaya rekonstruksi adegan berdasarkan pelaku. Ya, tanpa ada divalidasi oleh apapun. Ya, bukti saintifik apapun. Jadi murni dari kedua pelaku ini. Ya, bisa jadi dia untuk manipulasi, berbohong untuk membersihkan dirinya. Ya, seolah-olah pembelaan diri, padahal ya terjadi yang lain. Bisa jadi dia membersihkan tangan dan kaki dari keterlibatan dari atasannya Handik Jusen sampai di tingkat Polda, Kapolda segala macam. Kan namanya saja keterangan. Ya hanya anak-anak aja sekarang nggak percaya keterangan orang tanpa no foto, no hoax. Gitunya anak-anak sekarang. Apalagi cuma omongan. Kan bayangkanlah omongan inilah yang dipakai untuk memvonis lepas. Ya, kesaksian dan keterangan, hanya keterangan kedua pelaku ini dipakai oleh JPU, oleh pengacara maupun hakim, sehingga tuntutan yang hanya 6 tahun oleh jaksa itu pun mereka divonis lepas. Inilah sidang tersesat abad ini. Ya. Sidang tersesat abad ini, kesaksian dan keterangan pelaku, dan hanya dari pelaku tersebut ya sepihak gitu loh. Ya sidang sesat lah kalau cuma mendengarkan keterangan sepihak. Oke, ada lagi? Ada tentang Andi Oktiawan. Oke. Sementara pada tubuh Andi Oktiawan, Asri menemukan 2 luka tembak masuk pada dada sebelah kiri dan luka tembak keluar pada punggung kiri. Asri juga menemukan 1 luka tembak masuk pada mata kiri korban yang keluar di pelipis kiri. Untuk jenazah Andi, 2 buah luka tembak masuk di dada kiri, 2 buah luka tembak luarnya di punggung sebelah kiri. Kemudian 1 luka tembak di daerah mata kiri, keluarnya di pelipis kiri, jelas Asri.
Sebelumnya, ahli uji balistik forensik dari Mabes Polri, Arif Sumirat, menyebut 4 dari 6 Laskar FPI yang tewas dalam insiden KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 itu ditembak hingga 11 kali dalam mobil saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diamankan. Hal itu disampaikan tim ahli uji balistik forensik dari Mabes Polri, Arif Sumirat, selaku saksi dalam sidang lanjutan kasus insiden KM 50 dengan 2 terdakwa, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 21 Desember. Nah, jadi Andi Oktiawan ini kan yang katanya menjadi driver ya. Driver sebelum di rest area KM 50 yang katanya kejar-kejaran, dia jadi driver ditembak oleh polisi gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa ada 2 luka tembak juga di dada kiri gitu loh dari Andi Oktiawan ini? Katanya cuma tertembak mata. Nah, ini juga pertanyaan. Kemudian dari ahli uji balistik forensik dari Mabes Polri ini, Arif Sumirat, menyatakan ada 11 kali tembakan ya di dalam mobil itu ya, 11 kali terhadap 4 Laskar FPI yang masih hidup yang dibawa oleh terdakwa, kedua pelaku dan rekan-rekannya dari rest area KM 50 ke Polda Metro Jaya. 11 kali. Bayangkan, untuk melumpuhkan membutuhkan 11 kali tembakan. Saya kira tembakan ke atas saja kalau manusia normal sudah takut itu ya. Dia ke atas mobil, jangan bergerak gitu ya. Dia pasti sayang nyawanya. Bayangkanlah, tadi ya Lutfi Hakim, untuk melumpuhkan dia dibutuhkan 4 kali tembakan dada di kiri. Padahal katanya untuk melumpuhkan pembelaan diri. Dan itu ditelan bulat-bulat, mentah-mentah oleh hakim dan jaksa. Inilah peradilan di Republik ini. Bayangkan kalau kita menjadi korban rekayasa semacam itu, keluarga kita, bayangkanlah bagaimana lah ini kalau ini kita anggap terjadi di keluarga kita. Makanya hentikan ini Pak Prabowo ya. Oke, lanjut lagi. Masalah TKP. 6 anggota FPI terlibat dalam aksi kejar-kejaran dan baku tembak dengan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange, Karawang, Jawa Barat, hingga kawasan KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Itulah ya. Jadi 6 anggota FPI terlibat dalam aksi kejar-kejaran, baku tembak dalam anggota. Peristiwa itu terjadi di depan Hotel Novotel, Jalan Interchange. Ketika saya periksa, Jalan Internasional juga namanya ya, Karawang Barat. Itu jadi ya, terjadi kejar-kejaran, baku tembak. Tetapi apakah dihadirkan CCTV di depan Hotel Novotel tersebut? Tidak ada di dalam barang bukti. Di keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada CCTV di depan Hotel Novotel Jalan Interchange Karawang Barat untuk diuji, divalidasi kesaksian dan keterangan dari kedua pelaku tersebut. Jadi tidak ada bukti saintifik apapun yang membackup, yang menjadi dasar keterangan atau pengakuan dari kedua pelaku tersebut. Makanya ini adalah sidang sesat. Pak Prabowo Subianto, mohon Menteri HAM Pak Natalius Pigai, inilah menjadi program Bapak ya, Menteri HAM ya, program utama yang harus diutamakan untuk tahun 2025, karena tahun 2024 sudah mau berakhir. Tolong Pak, buat roadmap untuk menyelesaikan kasus ini ya. Penembakan, pembunuhan, pembantaian 6 Laskar FPI, kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang karena penembakan gas air mata oleh 11 petugas kepolisian yang sudah dilarang oleh aturan FIFA apalagi menembakkan gas air mata di stadion yang pertandingan sedang berlangsung. Oke pemirsa, kita akan jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.